Salam sejahtera, saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dalam dimensi iman Kristiani. Selalu menyenangkan untuk belajar mengerti kebenaran, tetapi mengerti dalam kejujuran. Dan dimensi iman Kristiani selalu mengingatkan kita, kebenaran tidak pernah mengenakkan, tetapi kebenaran menyelamatkan. Camkan, pikirkan. Jangan pernah memanjakan telinga untuk mendengar apa yang kita suka. Berilah telinga pada yang benar untuk membentuk hidup kita. Awas, tak semua khotbah menjadi benar. Khotbah yang benar harus berdasar pada Alkitab, sumber benar. Saudara-saudara, kali ini kita akan memikirkan lebih dari pemenang. Apa sebetulnya yang dibicarakan Alkitab? Nah, lagi-lagi dalam dimensi iman Kristiani kita meneliti, memahami apa semangat daripada ayat ini. Supaya jangan jadi salah kaprah, saudaraku. Karena ada lagu yang sangat populer untuk bagian ini yang harus kita hayati dengan penghayatan yang pas tentunya. Karena kalau saja menjadi salah, sangat disayangkan kita akan kehilangan arah. Namun sebelum lanjut, kita akan lebih dulu berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk cinta kasih-Mu dalam hidup kami. Tolong kami, tuntun kami, bimbing kami supaya kami senantiasa berjalan di jalan-Mu, melakukan apa yang Tuhan mau, dan hidup kami menyenangkan hati Tuhan. Berkati sertai kami di perenungan kami ya Tuhan. Baik kami yang berbicara, tiap saudara yang mendengarkan dimanapun kami berada, nama Tuhan dipermuliakan. Demi Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menjadi menarik kalau kita memikirkan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam kitab suratnya Roma pasal yang ke-8. Roma pasal 8 kita akan membaca 31 sampai 39. Roma 8, 31 sampai 39. Demikian firman Tuhan. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah yang membenarkan mereka? Siapa yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari orang-orang yang menang oleh Dia yang mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun segala makhluk yang lain, tidak ada dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita lebih dari pemenang. Apa sebetulnya yang dibicarakan oleh Paulus menjadi sangat menarik, saudara. Saya pikir kita tidak bisa mengabaikan, tidak memperhatikan apa yang menjadi latar belakang. Sesudah di pasal yang kelima bicara Paulus tentang mati dan bangkit dengan Kristus, bagaimana kemudian kita menjadi hamba-hamba Kristus. Bagaimana hukum Taurat dan bagaimana sebetulnya hukum Taurat mengarahkan kita kepada kebenaran, dan bagaimana hukum Taurat menjadi hukum dosa dan hukum Allah menjadi hukum kasih karunia. Dia berbicara tentang bagaimana kita hidup di dalam roh. Pengharapan kita sebagai anak-anak Allah yang hidup di dalam roh. Dan harusnya kita disemangati oleh semangat yang sama.
semangat yang kuat, semangat yang hebat. Kenapa? Karena kita sudah dipilih, kita yang sudah diselamatkannya menjadi umat kepunyaannya, akan dijaganya, akan dipeliharanya. Nah itu semangatnya. Kalau dia sudah memilih kita, mungkinkah kita hilang? Itu kan menjadi persoalan. Kalau dia sudah menyelamatkan kita, mungkinkah kita kehilangan keselamatan kita? Saya akan berkata, doa Yesus sangat jelas dalam Yohanes 17. Semua yang kau berikan tidak ada yang binasa kecuali dia yang memang ditentukan untuk binasa. Nggak ada yang hilang. Ya saya yakin doa Yesus pasti tepat. Nah tinggal ngertinya seperti apa. Nah saudara-saudara, ada orang berkata, bagaimana dengan orang yang diselamatkan, tetapi kemudian dia tidak setia dan murtad? Menjawabnya sederhana sekali. Ketika dia menjadi murtad, taulah kita, memang dia tidak pernah selamat. Simpel saja. Ketika dia menyangkali Kristus dan meninggalkan kebenaran, taulah kita, dia tidak pernah dipilih. Karena pohon dikenal dari buahnya. Bagaimana kau tidak tahu dia selamat atau tidak? Itu kan pengakuan dia. Pohon dikenal dari buahnya, bukan apa katanya. Alkitab itu menggugat kita dan mengunci dalam berbagai prinsip yang kuat. Sehingga kita harus balance dalam mengerti. Sehingga kita tidak kehilangan gairah, kita tidak kehilangan pegangan. Saya pikir ini penting sekali. Nah kemudian sekarang saudara, ketika itu kemudian Paulus mempertahankan apa yang diyakininya. Di dalam apa yang terkenal dengan istilah ordo salutis. Di dalam Roma pasal 8:28. Dia yang menentukan sejak semula, dia yang memanggilnya sejak semula, dan mereka yang memanggil itu dibenarkan dan dibenarkan. Mereka juga dimuliakan, dan semua mereka adalah orang yang dipilihnya. Kan jadi menjadi sesuatu yang sangat luar biasa sekali. Sehingga dialah sebetulnya yang melakukan apapun bagi orang-orang yang percaya. Nah dikatakan, karena itu terhadap semuanya. Apa yang mau katakan? Kalau Allah di pihak kita, siapa yang melawan kita? Artinya tidak mungkin engkau akan hilang, bukan? Kalau Allah di pihakmu, siapa yang akan bisa menggugatmu? Tidak mungkin ada, bukan? Karena itu dia mengatakan, dia Allah yang ada bersama dengan kita. Tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin dia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Coba mari kita pikirkan. Allah memberikan anaknya yang tunggal, yang adalah dirinya sendiri, kepada dunia. Yesus Kristus diberikan kepada kita, sehingga kita diampuni dari segala dosa dan salah kita. Kita hidup untuk dia. Nah, pada waktu kita hidup untuk dia, pada waktu kita hidup untuk kebenaran, artinya apa? Pahamilah, Allah yang memilih kita adalah Allah yang dengan rela memberikan anaknya. Nah kalau anaknya yang tunggal, yang adalah dirinya, yang adalah hidupnya, diberikannya kepada kita. Masa iya dia tidak pelihara kita? Tentu tidak masuk akal, bukan? Itu sama kalau saya ganti seperti ini. Seorang ayah sayang kepada anaknya. Mobil pun diberikannya. Masa si anaknya minta tisu dia nggak kasih? Aneh setengah mati kan? Ayah berjuang untuk anak-anaknya. Berkeringat darah memperjuangkan anaknya. Masa si anaknya tergelincir dia tidak jaga? Aneh setengah mati, bukan? Itulah gambarannya. Dan gambaran yang diberikan, Allah memberikan anaknya. Dengan gambaran yang saya beri gambaran di kolong langit ini, nggak ada yang bisa menyamai gambaran ini. Tapi kira-kira itu. Nah dalam logika ukuran manusia saja kita sepakat. Memang seharusnya diperhatikan. Apalagi dalam ukuran Allah yang luar biasa itu. Jadi, karunia Yesus Kristus lebih besar dari apapun. Dan itu diberikannya. Masa iya kita tidak jaganya? Masa dia kita tidak dipeliharanya? Itu sebab saya berkata, saudaraku, jangan pernah takut dalam hidupmu. Setan sudah kalah di atas kayu salib. Apa yang kau takutkan? Satu rambut jatuh, Tuhan tahu. Tidak ada apa yang terjadi dalam hidup kita yang dia nggak tahu. Bagaimana mungkin setan bisa menghabisi kita? Kecuali memang kita bukan orang pilihan. Seperti Yudas yang terbilang menjadi salah satu dari rasul. Tapi ternyata memang bukan orang pilihan. Itu tahu dari doa Yesus di dalam Yohanes 17. Mengertilah kita. Ya, tidak akan ada orang pilihan yang bisa setia, yang tidak setia. Dan sebaliknya tidak ada orang yang bisa setia kalau bukan pilihan. Ya, ini yang perlu untuk kita pikirkan sama-sama. Nah oleh karena itu saudara, ketika dikatakan bagaimana dia akan memberikan anaknya, maka siapa yang kita takutkan? Siapa yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Ya, karena Allah yang membenarkan mereka. Artinya apakah setan bisa menggugat? Jelas tidak.
Kalau Allah sudah membenarkan kita, siapa yang bisa menggugat kita? Siapa yang bisa mengganggu kita? Jelas tidak ada dong. Karena tidak ada yang lebih dari Allah. Kalau Allah sudah membenarkan, tidak ada yang bisa menggugat keputusannya. Kan itu artinya lagi. Kalau Allah sudah memilih kita, mungkinkah Allah salah? Jelas tidak. Kalau Allah bisa salah memilih, apakah itu namanya Allah? Jelas juga tidak. Tapi persoalannya adalah Allah memilih dalam kekekalan dan kita tidak tahu sampai kita melihat buah-buah itu di kehidupan. Itu yang kita tahu. Dan buah itu yang paling ekstrim bisa kita bilang seperti penyamun di samping Yesus yang percaya dan berkata, "Ya Yesus Kristus Tuhan, ingat aku." Dan Yesus berkata, "Sekarang engkau di Firdaus bersama dengan aku." Itu penting. Inilah yang harusnya kita sadari, inilah yang harusnya kita pikirkan, saudara-saudaraku yang kekasih. Sehingga dikatakan di sana, Kristus yang telah mati bahkan lebih telah bangkit, duduk di sebelah kanan Allah yang malah menjadi pembela bagi kita. Saudara-saudara, kalau kau mati apa yang kau takutkan? Gugatan ini dan itu, tidak ada apa-apanya. Kalau, sekali lagi kalau, memang kita percaya kepada Kristus, terhisap di dalam dan terikat di dalam Dia. Sehingga Dia yang mati, bahkan bangkit, sudah menyatu dan menolong kita dalam kehidupan kita. Dan Bapa yang memilih kita, Bapa yang membenarkan kita, akan menjadi pembela bagi kita, bukan? Artinya, gugatan setan tidak bisa ada apa-apanya. Kalau kau sudah mengenal Tuhan, karena setan sudah dikalahkan di atas kayu salib. Tidak ada gugatan lain yang harus kita penuhi, kecuali menjalani apa yang menjadi perintah Kristus. Karena itulah mustinya. Di hidup kita, di kekinian, di sekarang ini, orang percaya seharusnya kuat tangguh. Orang percaya seharusnya luar biasa dalam kehidupannya. Nah, luar biasanya kayak apa? Seperti orang yang lebih dari pemenang. Nah, lebih dari pemenang itu kayak apa? Nah, ini yang menjadi penting. Maka Alkitab dengan jelas menggambarkan kepada kita, orang yang lebih dari pemenang itu adalah orang yang terhisap, terikat kepada Kristus, sehingga tidak terpisahkan dari Kristus. Apa yang bisa memisahkan kita dari Kristus? Enggak ada, karena kita lebih dari pemenang. Penindasan? Enggak. Kesesakan? Enggak. Aniaya? Enggak. Kelaparan? Telanjang? Pedang? Bahaya? Enggak ada, saudaraku. Oleh karena itu apa yang mau dikatakan Paulus adalah kamu, aku, kita lebih dari pemenang. Maka tidak ada yang bisa memisahkan kita dari Kristus. Tidak aniaya, tidak ketelanjangan, tidak kepapaan, tidak kematian. Artinya kita menyatu erat di dalam persekutuan dengan Dia. Artinya kita hidup sesuai dengan kehendaknya. Artinya bagaimana kita menjalani hari-hari di dalam Dia. Artinya lagi, kesalahan besar kalau kemudian kita berpikir setan lebih kuat, sehingga bisa memisahkan kita dari Kristus. Kesalahan besar kalau kita berpikir ada persoalan yang terlalu serius dalam hidup ini, sehingga bisa memisahkan kita dari Kristus. Tidak ketelanjangan, artinya miskin gak punya. Tapi juga tidak penindasan. Namun juga tidak pedang. Yang paling berat digambarkan Paulus, tidak ada yang bisa memisahkan kita. Kalau ada yang terpisah, kalau ada yang meninggalkan Kristus, kalau ada yang lari dari Kristus, kalau ada yang mengkhianati Kristus, kita hanya akan tahu satu saja gongnya. Dia bukan orang pilihan simple. Kenapa dibikin ribet? Yang jadi repot persoalan kita adalah ketika kita melihat seseorang, tahukah kita dia orang pilihan atau bukan? Nah, itu persoalan kita. Maka kenalilah. Bagaimana mengenalinya? Pohon dikenali dari buahnya. Tapi sebelum kau belajar mengenali orang, kenali juga dirimu. Seperti apa yang kau, bagaimana yang kau dalam kehidupanmu. Ini penting supaya jangan GR berpikir dipilih Tuhan ternyata bukan pilihan. Karena orang memilih Tuhan, tidak mungkin dia tidak tahu kalau dia dipilih. Pasti dia tahu. Ciri-ciri sederhana yang dipilih Tuhan. Orang yang dipilih Tuhan selalu mempunyai kerinduan melekat kepada Tuhan. Satu. Orang yang dipilih Tuhan selalu mempunyai kerinduan terhadap firman Tuhan. Maka dia membaca dan menggali. Orang yang dipilih Tuhan selalu mempunyai kerinduan mengabdi kepada Tuhan. Maka dia melayani. Orang yang dipilih Tuhan selalu mempunyai kejujuran terhadap tiap tindakan. Maka dia menguji diri. Orang yang dipilih Tuhan tidak mungkin berhenti. Sehingga makin hari ia makin setia, rendah hati dan sungguh-sungguh dalam hidupnya. Penuh dengan cinta kasih dan pengabdian yang berkualitas tinggi. Itu orang yang dipilih. Dia akan berproses maju makin baik. Dia nggak ribut urusan dirinya. Dia nggak ribut urusan hari-harinya. Tapi dia bicara bagaimana dia melakoni kehidupannya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ini yang mestinya kita pikirkan. Ini yang mestinya kita lakoni dalam hidup kita. Bagaimana kita menjalani semuanya untuk kemuliaan Tuhan kita.
Tidakkah engkau rindu memikirkan itu? Itulah artinya lebih dari pemenang. Karena kau lebih dari pemenang, tidak ada apapun yang bisa mengganggumu. Tidak ada apapun yang bisa memisahkanmu dari Yesus. Itu maksudnya. Tidak penyakitmu. Artinya begini, orang Kristen lebih dari pemenang, bukan sakit sembuh. Enggak. Yang namanya lebih dari pemenang, sakit pun dia tidak terpisahkan dari Kristus. Enggak membuat dia cengeng, merengek, apalagi kemudian bilang, Tuhan, kenapa kau tidak dengar doaku? No. Bukan. Orang yang lebih dari pemenang, sakit pun dia tersenyum, sakit pun dia bersyukur, sakit pun dia bersuka cita, tidak ada yang hilang dari dirinya. Membuat orang lain bingung dan bertanya-tanya, mengapa kamu bisa? Itu artinya lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang itu apa? Apakah kemudian engkau yang miskin menjadi kaya? Enggak, saudara-saudaraku. Maka dikatakan sekalipun kelaparan artinya miskin amat. Kelaparan artinya nggak punya apa-apa, bukan? Tapi sekalipun kau kelaparan, kau tidak pernah terpisah dari alammu. Kenapa? Karena kau lebih dari pemenang. Tidak mungkin kelaparan bisa memisahkan kau. Kalau sampai di otak kita, di hidup kita hanya urusan uang dan uang dan uang dan uang. Ada uang, Tuhan sayang, tidak ada uang, Tuhan tidak sayang. Celakalah kita, karena kita bukan hamba Tuhan, tapi hambanya uang. Jangan bilang uang tidak penting, kita tidak sedang diskusi itu. Jangan bilang uang tidak berguna, kita tidak sedang bicara itu. Kita lagi berbicara tentang tidak ada uang tidak boleh menjadi alasan kita terpisah dan menjual Kristus Tuhan kita. Tidak ada uang tidak boleh membuat kita pergi mencari alternatif ke dukun sana. Tidak ada uang tidak boleh membuat kita pergi cari legalitas cara, halalkan semuanya. No, Tuhan pasti berkatimu, Tuhan pasti menolongmu kalau kau sungguh-sungguh. Itu yang perlu. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, camkan itu dalam hidupmu, lakoni dalam hari-harimu, maka engkau akan melihat betapa ajaibnya kasih sayang Tuhanmu, dan betapa engkau bisa berjalan pada apa yang Dia mau, melakukan kehendaknya. Tidakkah saudara rindu? Tidakkah saudara ingin lebih dari pemenang? Sangat berkelas. Tapi lebih dari pemenang bukan sebuah ucapan. Lebih dari pemenang juga bukan semangat sakit jadi sembuh. Lebih dari pemenang juga bukan semangat miskin jadi kaya. Lebih dari pemenang juga bukan semangat tidak punya jadi punya. Lebih dari pemenang bukan sekedar semangat lepas dari persoalan atau krisis yang dihadapi. Bahkan di dalam krisis pun engkau tidak berubah. Di dalam krisis pun engkau tidak sama. Di dalam sakitmu engkau bersuka cita. Di dalam aniaya engkau tetap tegar. Di kematian engkau setia mengiringnya. Wow. Lebih dari pemenang. Tidak tergugurkan, lebih dari pemenang, tidak terganggu. Kenapa? Karena hidupku adalah anugerah Allahku. Dia yang memilih aku, dijaganya aku, dipeliharanya aku. Bagaimana aku takut dalam hidup ini? Kristus menjadi pembelaku. Aku hidup di dalam matinya dan bangkitnya Dia. Apa yang kutakutkan? Bukankah itu luar biasa? Bukankah itu hebat? Aku lebih dari pemenang. Itulah dia. Jadi saudara-saudara, menemukan kesejatian makna lebih dari pemenang sangat perlu. Kalau cuma saudara sakit sembuh lalu bilang lebih dari pemenang, miskin kaya lebih dari pemenang, demi Tuhan yang hidup. Banyak orang di kolong langit ini tidak perlu Kristen ngalamin itu. Banyak pengusaha-pengusaha kaya raya, bukan hanya di Indonesia, di seluruh kolong langit di dunia ini, yang bukan Kristen. Dulu orang kaya, migran miskin, berhasil kaya raya. Banyak orang yang sudah sakit parah divonis dokter, sudah nggak ada harapan hidup dan hidup kembali, panjang hidupnya. Dan orang paling panjang umurnya selalu saya ingatkan di kolong langit ini masuk Guinness Book, bukan orang Kristen. Nggak ada yang salah. Karena memang bukan itu kompetisi kita. Kompetisi kita tidak ada yang mengalahkan kita. Miskin tidak mencuri. Kalau miskin mencuri, itu namanya pecundang itu. Kalah dia. Akhirnya dia melanggar. Yesus katakan dia mencuri. Aduh, kalau enggak curi, aku enggak bisa hidup. Dia sakit enggak sembuh lalu pergi ke dukun. Nah, kalah itu.
gak kuat imannya. Itu maksudnya yang kalah itu. Tapi kalau lebih dari pemenang, dia bersyukur atas semuanya. Orang bilang gila, gimana orang sakit bisa bersyukur? Aneh, gimana orang miskin bisa bersyukur? Belajarlah Alkitab. Janda miskin di Alkitab itu bersyukur amat sangat. Belajarlah Alkitab. Paulus yang sakit itu berbahagia dengan duri dalam tubuhnya. Belajarlah Alkitab. Betapa amat sangat luar biasanya. Nah jadi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Inilah yang seharusnya kita renungkan, kita pikirkan di dalam keseharian kehidupan kita. Bagaimana kita melakoni, menjalani hidup kita seturut dengan kehendak Tuhan kita. Sehingga hidup kita sungguh-sungguh menjadi hidup yang berguna. Hidup yang berdaya dobrak tinggi, menerobos dan menciptakan kekuatan energi yang luar biasa. Camkan itu, pikirkan itu dalam hidupmu, dalam hari-harimu. Untuk melakoni apa yang menjadi kehendak Tuhanmu. Sehingga sungguh di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Ini menjadi penting. Ini menjadi perlu. Nah mestinya ini yang kita lakoni dalam hari-hari kita. Kan begitu. Nah jadi kalau kita memikirkan apa yang dikatakan Alkitab. Bagaimana kita menjalani. Nah ini menjadi penting dalam hidup kita saudara-saudara. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari Kristus itu. Apa dari Tuhan kita. Nah karena itu. Dikatakan oleh Paulus, saudara-saudara, seperti ada tertulis, oleh karena engkau, maksudnya karena Kristus, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Ya, di dalam Kristus mengalami aniaya, diuber-uber, gak karu-karuan, hidup penuh dengan ancaman, tetapi di semua situasi itulah yang dikatakan Paulus, kita lebih dari penang. Kenapa? Karena aku yakin baik maut maupun hidup, baik malaikat maupun pemerintah, baik yang sekarang maupun yang akan datang, baik kuasa yang di atas maupun yang di bawah, makhluk lain, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus, dari kasih Allah, Tuhan itu. Enggak ada yang bisa memisahkan. Kalau tidak ada yang bisa memisahkan, apa yang kau takutkan? Kan itu pertanyaan sederhana, bukan? Apa yang kau gelisahkan? Nah jadi saya pikir tidak ada satu alasan yang penting atau yang cocok apapun untuk kita bilang oh sulit, oh berat, oh dan segala macam. No. Lakukan apa yang Tuhan mau. Hidupmu sesuai kehendaknya. Lakoni hari-harimu, maka terpujilah namanya. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ayo kita memacu kehidupan kita. Bergerak dinamis dalam hari-hari kita. Supaya hidup kita penuh dengan hidup yang berkelimpahan, hidup yang berkemenangan. Jalankanlah, lakonilah. Nah inilah mestinya bisnis yang kita kerjakan dalam hidup kita. Bagaimana kita menggarap itu. Konsistensi yang tinggi untuk menyenangkan Tuhan kita. Lakukan tiap kali, lakukan tiap hari. Supaya hidup kita menjadi hidup yang berkenan kepadanya. Hidup yang menyenangkan hatinya. Dan saya pikir itulah hidup yang semestinya. Ya. Nah jadi dengan demikian saudaraku. Hidup kita menjadi hidup yang memuliakan Tuhan. Hidup kita menjadi hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Hidup kita menjadi hidup yang berkelimpahan kemenangan. Luar biasa ya. Saya selalu membayangkan hidup orang Kristen yang hebat itu adalah hidup yang berkenan kepada Tuhan itu. Saya selalu membayangkan hidup Kristen yang hebat itu adalah hidup yang menyenangkan Tuhan itu. Camkanlah itu, pikirkanlah itu. Supaya seluruh logika pikir kita yang ada, hidup kita yang memuliakan Dia, menjadi hidup yang sungguh-sungguh. Ini yang penting. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari Kristus. Amin. Jadi harus jalan terus. Yes. Penderitaan datang silih berganti. Betul. Sangkal Kristus. No. Ekonomi naik. Puji Tuhan. Tapi awas. Jangan lupa Dia. Sang berkat, jangan besar kepala. Ekonomi down, turun menungkik. Haleluya. Hadapi dan jangan berkeluh kesah. Wih, luar biasa ya. Sehat, berikan sehatmu, layani Dia. Lakukan kehendaknya. Sakit, jangan berkeluh kesah. Tetap tersenyum, bersyukur atas hidup ini. Kok bisa gitu? Lebih dari pemenang. Karena itu saya mau bicara pada saudara yang berkata percaya kepada Tuhan Yesus, kau lagi susah, kau lagi berat hidupmu, terpuruk ekonomimu,
Kau lagi susah dalam sakitmu, lalu mungkin dokter hopeless menolongmu. Oh, dunia bernyerah dan mengangkat tangannya. Jangan kau menangis dan merengek. Tuhan menolongmu. Tapi kalau Tuhan tolong saya, kenapa saya masih sakit, Pak? Kalau Tuhan tolong saya, kenapa saya masih susah? Nanti dulu. Tuhan tolongmu bukan berarti kemudian kau jadi kaya raya sehat walafiat. 1001 cara Tuhan menolongmu, termasuk memanggilmu menghadapnya dari sakitmu, termasuk membuat kau terbukti tersaring menjadi murid Kristus yang luar biasa dalam keterpurukan ekonomimu, karena kau tidak pernah mengambil keuntungan dari sana, tetap melakukan apa yang menjadi kewajibanmu sekalipun sudah terpuruk. Wow, orang bilang kau luar biasa. Mereka beli bukan 1 lagi 2 jempol. Jarang loh orang seperti ini. Siapa itu? Murid Kristus. Siapa itu? Orang yang mengenal Kristus. Siapa itu? Orang yang melayani Kristus. Siapa itu? Puji Tuhan. Itulah anak Tuhan. Nah jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, camkan itu, pikirkan itu, renungkan itu, lakoni itu dalam keseharian kehidupan kita. Enggak ada yang salah dalam hidup ini. Yang salah adalah kalau kita berjalan sendiri, lari dari jalan yang Tuhan kehendaki. Tidak ada yang busuk, tidak ada yang buruk dalam hidup ini. Yang busuk dan buruk itu adalah kalau kita tidak taat pada pimpinannya. Renungkanlah, pikirkanlah, lakonilah. Nah inilah yang mestinya kita pikirkan dalam kehidupan kita. Sebagai orang percaya yang sungguh-sungguh, yang lebih dari pemenang. Jadi jangan-jangan katakan lagi kalau saudara nyanyi lebih dari pemenang, gak usah bilang ya saudara kita lebih dari pemenang ya. Setan kita kalahkan, betul. Sakit kita kalahkan, betul. Miskin kita kalahkan, betul. Tapi bukan sakit dikalahkan berarti kau sembuh. Artinya sakit dikalahkan, sakit tidak bisa membuat kau terpisah dari Kristus. Menang atas sakit itu maksudnya. Menang atas kemiskinan itu bukan berarti kau jadi kaya raya. Tidak ada ayat Alkitab. Tapi kau tidak pernah mencuri karena kemiskinanmu. Sebaliknya kau tetap memberi seperti janda miskin itu menang. Betul. Itu lebih dari pemenang. Wah, kalau orang namanya sehat lalu senang, itu mah biasa. Orang miskin jadi kaya senang, itu mah biasa. Nggak ada yang luar biasa. Yang luar biasa itu udah miskin tetap berbuat baik, malah masih bantu orang, padahal sebetulnya hartanya sudah nggak seberapa. Seperti janda miskin yang sering-sering saya sebut itu. Yang tetap setia kepada Tuhannya. Itulah unggul. Nah sekarang tinggal lihat dirimu, di situkah engkau? Apakah engkau orang yang lebih dari pemenang? Atau jangan-jangan engkau masih pada posisi pecundang? Semoga saudara saya kita dengan jujur melihat diri kita, menemukan kebenaran posisi kita. Tuhan menolong kita, kita berdoa. Tuhan kami bersyukur untuk firman hidup. Terus tolong kami, tuntun kami, bimbing kami. Supaya kami bisa hidup seperti apa yang Tuhan mau. Hidup kami menyenangkan hati Tuhan. Berkati sertai kami di perenungan kami. Supaya kami boleh menjalani hari-hari kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Demi Yesus Kristus Tuhan yang sudah membuat kami lebih dari pemenang. Kami berdoa dan mau mewujud nyatakan itu di hidup ini. Amin. Saudara, selalu senang bertemu dengan saudara. Tetapi tahu waktu kita harus berpisah juga untuk sementara, bukan? Karena kita akan ketemu lagi. Terus doakan, dukung pelayanan dimensi iman Kristiani. Doakan supaya kita sama-sama menjadi murid yang setia, sungguh-sungguh melayani dia. Dan tidak mencari keuntungan buat diri kita, tapi kemuliaan namanya. Ya, mari kita terus kerjakan, garap apa yang ada, saudara-saudara. Informasikan tiap kawan untuk menonton, ingin tahu lebih lengkap pelayanan kita, mendukung, mengambil bagian apa yang bisa kita kerjakan. Ya, www.reformata.com memberikan informasi buat kita semua. Sampai kita bertemu.